Anak kecil main layangan, dikejar angin hingga tak sadar. Basmalah dibaca dengan penuh ketenangan agar syarhil Quran berjalan dengan teratur dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan terbebas dari perkara yang sesat, perkara yang haram, dan perkara dosa lainnya. Sebagai sesama umat muslim harus saling menolong satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu jawablah salam kami dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasiro. Amma ba'du. Sahabat syarhil Quran yang kami cintai, wali santri yang wajahnya berseri-seri, para santri yang hadir pada hari ini, semoga kita senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Yang pertama dan utama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di acara Pers Day ini dengan penuh ketegangan dan pengharapan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang utama tapi nomor 2, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada putra Abdullah, hatinya Siti Aminah, bintangnya kota Mekah, berliannya kota Madinah, nabi terakhir, nabi akhir zaman, suri tauladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman Jokowi hingga zaman Walid Nadewi, dari zaman Gus Dur hingga zaman Tuntung Sahur, dari zaman Sule hingga zaman Tabala Bale, yakni ad-dinul Islam wal iman le. Berdirinya kami di sini bukanlah seorang bupati, apalagi tikus berdasi, namun hanya seorang santri yang berlapis-lapis dan tak pernah korupsi. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkan kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membangun Peradaban Santri untuk Negeri. Belakangan ini adab khas pesantren seperti santri yang ngesot ketika lewat di hadapan sang kiai menjadi pembahasan sebagian kalangan yang menjunjung tinggi prinsip egalitarian. Bagi mereka, sikap itu dianggap bentuk feodalisme religius. Padahal dalam pandangan Islam semua manusia memang setara, hanyalah ketakwaan dan keimanan yang membedakannya. Maka dari itu, jika Islam sudah demikian egaliter, mengapa penghormatan santri kepada guru justru dipersoalkan? Kita hidup di zaman yang aneh. Di satu sisi, orang lantang menyerukan kesetaraan. Di sisi lain, mereka masih mengagungkan rupa Raja Korea atau menundukkan pandangan di hadapan sang pemilik harta. Banyak juga yang mencibir santri karena terlalu menghambakan diri kepada sang kiai. Padahal konsep penghambaan dalam Islam justru bermakna luhur. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna
innallaha alimun khabir. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Di dalam tafsir Al-Muhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan. Maka janganlah sebagian dari kalian menghina nasab dari sebagian yang lain. Dan kemudian kami menciptakan kalian suku-suku yang banyak dan bangsa-bangsa yang menyebar agar kalian bisa mengenal satu sama lain. Bukan untuk saling merasa lebih tinggi karena kedudukan yang tinggi itu hanya dapat dengan ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala kondisi kalian, maha mengenal kelebihan dan kekurangan kalian. Tidak ada sesuatu dari hal itu yang luput darinya. Lalu, bagaimana jihad santri dalam membangun kejayaan negeri? Sejatinya jihad santri sampai hari ini tidak pernah mati. Pada masa kini, santri menjadi peran penting dalam pembangunan bangsa. Santri menjadi agen perubahan yang membawa kemajuan bagi negeri. Santri menjadi agen perubahan melalui jihad dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri. Banyak santri di Indonesia yang sukses mengharumkan nama bangsa di usia muda, baik di kancah nasional maupun internasional seperti Ghazi Abdullah Mutakin. Pada usia 21 tahun, Ghazi menjadi contoh inspiratif karena bakat dan prestasinya diakui, termasuk kepemimpinan dan kewirausahaan. Muhammad Abdul Fakih, santri yang berhasil meraih prestasi dalam ajang MHQ di tingkat internasional di Arab Saudi. Muhammad Satar Arayan, santri yang meraih medali dalam kompetisi robotik internasional di Korea Selatan. Ia menunjukkan bahwa santri juga memiliki potensi besar dalam bidang sains dan teknologi. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai santri yang berwawasan tinggi sudah seharusnya menjunjung tinggi akhlak yang terpuji dan budi pekerti, akhlakul karimah dan sikap rendah hati yang sudah seharusnya melekat pada diri santri. Para asatid dan ustadzah dan wali santri yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, marilah kita bersenandung bersama. Ayo kita tunjukkan bakti santri pada negeri. Sejati jihad santri tidak akan pernah mati. Masa kini santri memiliki peran yang sangat aktif melalui jihad santri di dalam berbagai bidang yang menjunjung tinggi akhlak yang terpuji dan juga beri pekerti beserta rendah hati. Jangan remehkan santri yang berwawasan tinggi, akhlak yang terpuji dan juga budi pekerti beserta rendah hati. Hadirin rahimakumullah. Apa inten kelekan sosor? Cekap semanten anggen kita matur. Iba sepat dicokot pulo, menawi lepat pulo nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.